Permisi Sus. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan konseling Sus. Sebelumnya sudah membuat jadwal? Sudah ada janji juga Sus. Sebelum kita masuk ke tahap sesi konselingnya, ada baiknya kita tuh kenalan dulu agar lebih akrab ya, agar nggak tegang, agar mbaknya juga rileks. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Perawat Amelda. Boleh saya tahu nggak nama mbak siapa? Saya Winda Ruliani Sus. Tadi datangnya dengan siapa? Sendirian saja Sus. Jomblo saja. Mbak tinggal di mana? Dekat sini Sus, Kampung Baru. Oh, yang di sini ya? Iya. Ini lebih akrabnya saya manggil apa nih kalau boleh tahu? Panggil saya Winda Sus. Winda ya? Iya. Winda usianya berapa? 19. Kegiatannya sekarang? Kuliah. Oh, masih kuliah. Iya. Sebelumnya Winda tahu nggak apa itu bimbingan konseling? Setahu saya bimbingan konseling itu seperti curhat Sus. Ya, curhat itu termasuk bagian dari konseling ya. Di sini saya jelaskan dulu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini terdapat dari dua kata, bimbingan dan konseling. Ya, bimbingan dan konseling. Baiklah, bimbingan di sini saya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang yang mempunyai masalah seperti Winda dan orang-orang lain yang punya masalah. Konseling di sini membantu Winda memecahkan masalah agar Winda itu bertanggung jawab atas keputusan yang Winda ambil, agar tidak salah jalan, agar Winda itu merasa benar jalan yang Winda ambil. Di sini kami juga bertugas, konseling juga itu bertugas untuk menyelesaikan masalah Winda. Sampai sini Winda paham apa itu bimbingan konseling? Paham sih. Oke. Winda, sebelum kita masuk sesi selanjutnya, Winda tenang, rileks, santai, anggap saya itu sebagai teman curhat, orang yang sudah Winda kenal sejak lama ya. Winda santai. Winda posisinya udah nyaman sekarang? Oke. Baiklah. Winda silahkan bercerita apa yang berceritakan masalah Winda, apa yang sampai membuat Winda itu merasa mempunyai masalah. Gini, saya itu seperti saya itu kayaknya kurang percaya diri sih. Saya selalu memikirkan sebelum saya melakukan sesuatu, saya selalu memikirkan perkataan orang lain yang belum tentu itu akan terjadi sih. Sebelumnya Winda pernah punya pengalaman nggak apa yang Winda lakukan akan menjadi pikiran buruk bagi orang? Kalau pengalamannya ada Sus, waktu itu saya iseng mempost foto saya tanpa hijab di story WA, tapi itu saya privasi yang cowok-cowoknya, jadi di situ hanya ceweknya saja. Terus salah satu teman saya dia mereplay story saya itu, ya membalas story saya. Dia mengatakan salpok sama wallpapernya katanya kan. Terus saya mengatakan cantik bukan ya, tapi kata dia bilang cantik untuk penakal seperti itu. Jadi saya dari situ selalu memikirkan apa sebelum bertindak harus memikirkan sesuatu. Ya. Sebelumnya emang mempunyai masalah dengan orang tersebut? Tidak, kami teman dekat. Memang sudah dari SMA berteman. Kalau memang untuk bercanda mungkin itu terlalu menyakitkan gitu ya. Kata-kata yang membuat Winda itu paling sakit itu bisa Winda sebutkan? Ya, seperti tadi dia bilang cantik untuk dibawa ke neraka. Baiklah. Selain itu ada nggak yang membuat Winda itu merasa kesal atau yang lain sampai Winda itu datang ke sini? Kalau yang lain tidak ada sih. Cuman pemikiran itu memang sudah ada sebelum dari teman saya itu mengatakan itu. Saya juga bingung kenapa gitu. Padahal Winda sendiri mempostingnya itu hanya untuk teman-teman dekat Winda. Ya. Oke. Jadi baiklah Winda, kita akan masuk pada terapinya agar Winda itu merasa rileks, tenang. Winda silahkan berpikir hal yang membuat Winda itu masalah Winda itu sampai sakit hati gitu.
bayangkan hal-hal negatif, keluarkan unek-unek yang Winda rasakan. Nanti jika saya bilang stop, Winda harus stop, berpikir menjadi hal yang positif. Sebelumnya Winda paham? Winda pejamkan mata Winda, relax, sambil memikirkan hal negatif yang sampai membuat Winda kesal, sehingga Winda merasa diri Winda itu rendah, ya. Baiklah, Winda, kita mulai ya. Bisa Winda tutup mata sambil berceritakan, sambil mengeluarkan hal-hal negatif. Nanti saya menceritakan Ya. berbicara. Saya itu saya benci diri saya yang tidak percaya diri. Saya juga benci teman saya yang seperti merasa dia yang paling benar, dia paling baik itu. Saya saya benci terhadap diri saya yang selalu memikirkan perkataan orang itu. Setelah Winda membayangkan hal-hal negatif yang tadi Winda sebutkan, Winda harus berpikir yang positif. Apakah teknik tadi merasa membuat Winda tenang atau melupakan masalah-masalah yang negatif tersebut? Saya merasa lebih baik sekarang. Berarti Winda lain kali jangan merasa insecure, jangan merasa diri Winda itu rendah. Winda tuh harus berpikir ke hal positif, bahwa tak semua orang menilai Winda itu rendah, kan? Ya. Cuman seperti itu karena perkataan satu orang itu membuat saya down sebenarnya. Baiklah, dari yang Winda rasakan sekarang, apakah jauh lebih tenang dari sebelumnya? Ya, jauh lebih tenang sekarang. Jadi kedepannya Winda harus santai, jangan memikirkan perkataan orang lain. Winda terus percaya diri, lebih percaya diri. Terima kasih sus. Sama-sama. Baiklah Winda, ada lagi yang ingin Winda sampaikan atau Winda ingin konseling lagi bersama saya? Sepertinya tidak ada sus. Masalah saya cuma di situ. Dan sekarang saya sudah lebih baik, sudah lebih tenang. Ya. Semoga kedepannya Winda tidak merasa seperti itu lagi ya. Yes. Baiklah. Kita akhiri terapi kita pada sore hari ini. Winda pulangnya dengan siapa? Ya, sendiri lagi. Oke lah. Baiklah. Terima kasih sus. Sama-sama.